Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku setelah selesai istirahat, jam istirahat? Masih tetap semangat semua? Segar Pak Guru, semangat belajar lagi Pak Guru. Semangat Pak Guru, segar. Oh, ya. Apalagi Pak Guru Laude masuk, senang sekali Pak Guru. Alhamdulillah. Nah, itu saya minta kesiapan Ananda Mukhlis untuk memimpin doa kita. Ananda Mukhlis. Ya Pak Guru. Ya, baik Pak Guru. Lebih baik teman-teman, mari kita baca doa untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabiku dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Selesai Pak Guru. Alhamdulillah. Terima kasih Ananda Mukhlis sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kitab menjelang petang ini, tolong kepada anak-anakku untuk menyiapkan kelengkapannya, baik itu buku tulis, pulpen dan buku paketnya untuk disiapkan di atas meja. Sudah? Sudah semua? Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Sudah. Ya. Saya melihat ini kayaknya hadir semua ini ya. Hadir semua Pak Guru. Hadir semua Pak Guru. Oh iya. Hadir Pak Guru. Ya, makasih. Masih tetap semangat ini. Semangat Pak Guru. Masih segar ya. Pak Guru. Alhamdulillah. Yang akan menjadi tema pembelajaran kitab yakni indahnya saling menghormati. Yang akan kita bahas khususnya pada hari ini yaitu Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Diharapkan nanti anak-anakku itu bisa memahami dan menjelaskan mana konsep sebagaimana tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan kita yang ingin kita capai pada kali ini. Yang kedua itu harapannya anak-anakku itu dapat menerapkan bacaan Quran surat Al-Kafirun dengan harakat dan makhraj secara benar. Dan yang ketiga itu harapannya anak-anakku dapat membaca Quran surat Al-Kafirun dengan menerapkan hukum bacaan dan tajwid. Seperti itu. Ya, karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia yaitu yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan hari ini kita akan fokus membahas tentang Quran surat Al-Kafirun untuk bisa membaca secara baik dan benar dan menerapkan hukum bacaan tajwid. Anak-anakku sudah siap? Sudah Pak Guru. Oh, Sudah iya. siap Pak Guru. Terus karena hari ini yang akan kita bahas tentang Quran surat Al-Kafirun, anak-anakku sudah tentunya pasti sudah sering mendengar ini surat Al-Kafirun ayat 1 dan 6, bahkan mungkin sudah dapat menghafalnya ya. Pak Guru. Iya Pak Guru. Metode pembelajaran kita pada menjelang siang kali ini yaitu pendekatan saintifik, di mana pembelajaran ini bertumpu atau bersentral pada peserta didik, di mana peserta didik diberikan keleluasaan secara penuh, dengan tentunya saya sebagai guru akan menjadi fasilitator yang akan senantiasa mendampingi dan membimbing anak-anakku dalam pembelajaran kali ini. Dan metode yang akan Pak Guru pakai yaitu teknik ATM. ATM bukan ATM bank ya. Teknik ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya diskusi kelompok dan tanya jawab, penugasan. Model pembelajaran, problem based learning, mengorientasikan, mengorganisasikan, membimbing, mengembangkan penyidikan hasil karya, menganalisis, dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya. Sekarang mari kita simak di layar atau sudah dilihat, diamati. Sudah Pak Guru. Oke. Mungkin 1-2 anak-anakku bisa membaca ini. Bisa membaca Quran surat Al-Kafirun. Siapa yang bisa bantu Pak Guru? Saya Pak Guru. Oh ya, Saya, Pak silakan. Guru. Perempuan dulu. Anak dah baik. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya, coba satu orang lagi. Sadaqallahul azim. Nah, baik sekali bacaannya lancar ya, bacaannya Ya Pak Guru. Ananda baik. Coba dari laki-laki lagi, perwakilan. Satu orang siapa? Saya Pak Guru. Ahmadin ya. Siapa? Saya Pak Guru Ahmadin. Oh, ya. Ya, Ahmadin, ya. Pak Guru. Silakan Ahmadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Sudah Pak Guru. Lazim, bagus sekali bacaannya, baik anak baik dan anak Ahmad ini sama-sama lancar dan baik bacaannya ya. Ya, semuanya saya kira sudah bisa mewakili untuk keseluruhan. Ya, sekarang coba kita lihat di layar. Apa itu Quran surat Al-Kafirun? Ada yang bisa? Saya Pak Guru. Ada yang bisa bantu? Kafirun Saya Pak Guru. artinya orang-orang kafir. Al-kafirun artinya orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Itu Siapa lagi? merupakan nama surah Ayo dan yang belum menjawab, ayo aktif. Al-Kafirun merupakan surah Makkiyah Surah dalam Al-Quran. karena diturunkan di kota Mekah Mekah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. hijrah. Ayat ke-109 Pak Guru. Berada di urutan 109. Kafirun termasuk urutan ayat ke 109. Iya. Di Quran surat Al-Kafirun juga di ayat ke-6 itu lakum dinukum waliyadin, itu merupakan sebagai ayat toleransi. Indahnya saling menghormati antar sesama manusia ya. Manusia. Ya, seperti itu. Setelah kita mengetahui dan memahami makna Quran surat Al-Kafirun, selanjutnya kita masuk kepada hukum-hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat Al-Kafirun. Tadi anak-anak saya sudah membaca, baik itu Ananda, baik dan Ahmadin, sesungguhnya sudah lancar bacaannya. Namun ada beberapa hukum bacaan yang perlu diperbaiki. Ya, ini ada garis besar yang Pak Guru ingin bahas kali ini, yaitu tentang hukum bacaan mad jaiz munfasil, izhar safawi, hukum bacaan ikhfa, hukum bacaan idgham, dan hukum bacaan qalqalah. Bisa diperhatikan ini? Bisa Pak Guru. Karena ini sangat penting anak-anak ya. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa menerapkan hukum tajwid, maka bacaannya menjadi sia-sia. Kan kalian pasti tidak mau ya pekerjaannya membaca Al-Quran menjadi sia-sia ya. Iya Pak Guru. Ya. Sekarang kita masuk hukum bacaan mad jaiz munfasil. Coba bantu. Saya Pak Guru. Ya. Hukum bacaan mad jaiz mufansil. Mad jaiz mufansil adalah mad tobi'i yang bertemu dengan hamzah, namun tidak dalam satu kata. Cara membacanya dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat. Bagaimana ukurannya? Bagaimana ukurannya itu yang disebut dengan 2,5 alif atau 5 harokat? Banyak di antara kita, bahkan di teman-teman kalian itu secara teori mengetahuinya, tetapi secara mempraktekkan kadang itu keliru atau masih bingung. Menurut pengalaman Pak Guru, yang disebut dengan namanya satu alif itu sama dengan 2 ketukan, atau disebut juga dengan namanya satu lingkaran telur. Bisa dilihat telunjuk saya ini? Bisa. Ya, jadi satu alif itu Bisa Pak Guru. ya, satu alif itu sama dengan satu lingkaran telur. Lingkaran Ya, jadi ada titik atas, ada titik bawah.
Itulah disebut 2 titik, disebut namanya 1 alif. Sehingga kalau 2 alif setengah berarti 2 lingkaran telur setengah. Tengah. Coba bantu Pak Guru mencari contoh yang ada di dalam Quran surat Al-Kafirun. Ayo, siapa? Nak nulis? Ya, contoh selanjutnya Pak Guru. Qul ya ayyuhal Ya, kafirun. ya. Siapa lagi? Ada yang dari perempuan, La a'budu. Ya, La a'budu. ya, dan masih banyak lagi ya. Nanti kita itu menjadi tugas kita sebentar. Ya, itu akan menjadi tugas kita. Selanjutnya kita membahas hukum bacaan izhar safawi. Ayo, siapa yang bantu? Bantu baca ini. Yang ada di layarnya. Nak Fitri, ayo baca. Hukum bacaan izhar safawi adalah ketika mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Cara membacanya, mim sukun dibaca jelas dan tidak didengungkan. Anfusikum Kadang-kadang orang membaca itu kadang-kadang didengungkan. Ya, jadi tidak boleh didengungkan. Kapan didengungkan berarti itu namanya keliru atau masih kurang benar. Jadi dia cukup 1 ketukan. Anfusikum wa'ah. Ya. Anfusikum wa'ah. Kapan kalau dibaca wa anfusikum wa, itu berarti keliru. Karena sudah dengung. Anfusikum wa ahli. Ya, seperti Ya Pak Guru. Ya. Coba berikan contoh di dalam Quran surat Al-Kafir. Coba dicari contohnya. Ada yang bisa bantu jawab? Ini Pak Guru. Lakun di. Ya, yang lain lagi? Ada lagi? Masih ada lagi? Contoh yang lain? Dinukum waliyadi. Wah, alhamdulillah. Ternyata baik semua ini, cepat paham ini yang dijelaskan Pak Guru. Sekarang masuk hukum bacaan ikhfa. Ya, bantu lagi, siapa lagi? Nah, Inang, coba baca, Nah Inang, hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaan ikhfa adalah ketika hukum bacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf ikhfa. Dan cara membacanya, maaf, sempat muncul dalam slide. Dan bagaimana cara membacanya? Yaitu disamarkan ya. Ya, dibaca disamar dan dibaca dengung. Bacaan dengung itu kebanyakan di buku-buku paket itu membaca 2-3. Tetapi sesuai dengan pengalaman Pak Guru, bacaan ikhfa atau dengung itu dibaca 2-4. Artinya bisa dibaca 2, bisa dibaca 3, dan bisa dibaca 4 harokat. Coba lihat contoh yang ada di Quran surat Al-Kafirun. Ya, coba lihat contoh di surat Al-Kafirun. Coba tunjukkan kepada Pak Guru. Coba Nak Roni, coba praktekkan ini. Contoh bacaan ikhfa dalam Quran. Ya Pak Guru. Ya, coba. Wala antum. Ya, bagus. Sudah Pak Guru. Ya, jadi nun sukun itu tidak boleh dibaca jelas ya. Jadi dia harus disamarkan ke huruf ta. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, hukum bacaan idgham. Ya, baca siapa ini yang ada di kelas ini, siapa lagi?
Nah Andi ada ya? Makasih Pak Guru. Ya. Hukum bacaan idgham. Hukum bacaan idgham adalah ketika bacaan nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan berapa huruf idgham lam, ro, nun, mim, waw, ya. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham gunnah berdengung, idgham bila gunnah dibaca dengan tidak berdengung. Coba cari contohnya ini. Contoh bacaan idgham di dalam Quran surat Al-Kafirun. Abidum. Abidum. Ya. Abidum. Ya. Jadi diupayakan ditahan 2 sampai 4 harakat ya. Abidum gitu ya. Abidum. Iya. Dan yang terpenting lagi, ini yang terpenting. Setiap kita membaca Al-Quran itu dibutuhkan konsistensi bacaan. Konsistensi bacaan. Apabila kalau kita membaca huruf dengung 2 harakat, dari awal sampai akhir harus konsistensi 2 harakat. Tidak boleh panjang, kadang panjang, kadang tidak. Walaupun dibolehkan 2 sampai 4, tapi di sini dibutuhkan konsistensi bacaan. Kalau kita baca 2 harakat dengung, maka sampai akhir bacaan kita baca 2. Ya, seperti itu ya anak-anakku. Ya Pak Guru. Ya Pak Guru. Ini sekarang yang terakhir, hukum bacaan terakhir, yaitu hukum qalqalah. Nak Mansur, bantu Pak Guru baca. Ya, Pak Guru. Hukum bacaan qalqalah. Qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah kubra atau besar dan qalqalah sugra atau kecil. Qalqalah kubra jika huruf qalqalah sukun berada di akhir kalimat atau kata dan wakaf atau berhenti. Qalqalah sugra jika huruf qalqalah sukun berada di tengah kalimat atau kata dan wasal atau lanjut. Qalqalah kubra itu pantulannya berarti lebih Besar. besar. Iya. Bagaimana yang dimaksud dengan lebih besar itu? Dari misalnya ini kita dalam satu ruangan. Apabila orang di belakang tidak mendengarkan pantulan huruf itu berarti masih keliru. Jadi kalau qalqalah kubra itu di dalam satu ruangan, pantulannya harus didengarkan. Ya. Misal seperti ini. Ini ada contoh idza hasad. Jadi pantulannya harus lebih besar. Ya. Idza hasad. Ya. Hasad. Ya, seperti itu. Bagus. Ya, sekarang sementara kalau sugro itu berarti pantulannya lebih tadi besar, sekarang pantulannya lebih Kecil. Iya. Bagaimana itu yang dimaksud dengan pantulan lebih kecil? Yang dimaksud dengan pantulan lebih kecil itu dia pantulannya hanya didengar oleh orang yang di samping kiri kita, kanan, depan, dan belakang. Sementara kalau di belakang dia tidak mendengarkan, itu kalau kapan orang di belakang dia masih bisa dengarkan, itu berarti bukan qalqalah sugro namanya, tapi qalqalah kubro. Jadi qalqalah sugro itu cukup didengarkan pantulannya, orang di samping kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Itulah yang dimaksud dengan qalqalah sugro. Cara membacanya tidak boleh putus. Dengarkan Pak Guru. Lam yalid walam. Gitu ya. Lam yalid walam. Bukan dibaca lam yalid walam.
Bukan begitu. Dia harus dibaca nyambung atau disambungkan. Lam yalid wa lam Iya, seperti itu Nak Roni. Ya, begitu ya. Coba berikan contoh dalam Quran surat Al-Kafirun untuk contoh qalqalah. Ma'bud. Ini posisinya di mana dia posisinya ini? Di akhir Akhir kalimat, kata. kalimat atau akhir kata. Ya, sehingga dia menjadi qalqalah Kalau kubra. kubra. Bagus sekali. Sekarang mari kita praktek mendemonstrasikan sebelum dan sesudah mempelajari hukum tajwid, apakah ada perubahan yang terhadap anak-anak atau tidak. Ya, tapi sebelumnya mari kita dengarkan dulu bacaan Syekh. Ya, Syekh itu guru besar ya, guru yang mendalami tentang Al-Quran. Semoga ini bisa didengar ya. Pasti merinding kalau baca. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم يدين. Sadaqallah. Masya Allah. Ya, sekarang saya jangan menunjuklah siapa yang mau membaca Quran surat Al-Kafirun. Intinya barang siapa yang membaca dengan benar ataupun ada upaya ingin benar, niscaya Allah akan mengganti dengan pahala. Ayo, siapa yang berani? Saya Pak Guru. Ya, Ingin silakan. mencoba Pak Guru. Ya, boleh, silakan. Saya masih ingin belajar Pak Guru. Ya, supaya nggak ngantuk, mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan dulu buat Nanda Muhlis. Ayo semangat tepuk tangannya. Masa yang baca ikhlas, yang tepuk tangan tidak ikhlas sih? Iya.
Namun ada sedikit Nanda Mulis yang perlu saya perbaiki ya. Untuk hukum bacaan sudah diterapkan semuanya, alhamdulillah. Namun ada yang kita tidak bahas hari ini dilanggar, khususnya mad tabi'i. Pada saat menyebutkan kata abidu, itu hati-hati, tidak boleh lewat daripada haknya 2 harokat. Tidak boleh dibaca abidu nama, itu namanya lewat. Ya, lewat bacanya, tidak boleh lebih dari itu. Dia harus seimbang antara ain dan du harus sama. Abidu nama, ya tidak konsisten namanya, ya. Oh iya. Tapi kalau yang lain, hukumnya bacaannya bagus, luar biasa. Ya, nanti saya ajak jalan-jalan ke kantin, nanti Pak Guru ajak sebagai hadiahnya, nanti Pak Guru yang terakhir ya. Setelah selesai semua menampilkan, mendemonstrasikan bacaannya, alhamdulillah ada yang sangat mahir, ada yang lumayan, dan ada yang perlu diperbaiki. Karena seperti biasa, tadi di awal metode diskusi yang kita pakai juga ada. Ini ada soal untuk di kelompoknya masih kita pakai kelompok yang kemarin ya. Kelompoknya kita masih pakai kelompok yang kemarin. Dari layarnya anak-anak bisa dibaca atau kekecilan ini? Kecil Pak Guru, tidak terbaca Pak Guru. Apalagi saya Pak Guru. Kalau seperti ini mata bisa dibaca? Bisa Pak Guru. Oh ya. Inilah ya bisa, sudah bisa Pak Guru. Ada 5 soal. Jadi silakan setiap kelompok menjawab dan didiskusikan jawabannya. Diusahakan jawabannya harus sempurna ya, sehingga bisa mendapatkan nilai 100. Ya. Jadi silakan didiskusikan dan nanti setiap kelompoknya nanti mempresentasikan hasil jawabannya di depan, biar 1 atau 2 orang yang akan mewakili temannya untuk memberikan jawabannya ya. Nah, sekarang Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ini kan soalnya gampang-gampang, ini tadi sudah dijelaskan di awal ya. Silakan diskusikan 5 menit untuk menjawab soal tersebut. Lima, 4, 3, 2, 1. Waktunya selesai. Harapannya Pak Guru sudah dijawab semua ya? Iya Pak Guru. Seperti biasanya dimulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Namun hari ini Pak Guru balik dari kelompok 3, 2, dan 1. Oke, silakan ketua bisa menjawab sendiri atau mewakilkan kepada anggotanya yang lain untuk menjawab 5 soal tadi. Silakan. Kelompok 3, ya. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Ya, ketuanya nomor 1. Jawaban nomor 2 adalah 3 dan 5. Jawaban nomor 3 adalah kota Mekah dan surah Makkiyah. Lanjut teman. Yang keempat yaitu karena kafir Quraisy menyembah berhala atau patung, sedangkan Muhammad dan umat Islam menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang kelima yaitu mad jaiz. Contoh, la a'budu ikhfa wala antum idgham abidum ma qalqalah ma a'bud. Iya.
Jawabannya, Begitu Pak Guru. ya, jawabannya 100 buat kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 2 dan 3 free memory. Ya. Alhamdulillah, kelompok 3, 2 dan 1 ternyata jawabannya benar semua. Berarti tadi Hore, 100. menyimak semua ya. Alhamdulillah. Ya Pak Guru. Ya. Ada yang bisa bantu Pak Guru simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Nak Mansur, Saya Nak Pak Mansur. Guru. Ya, Nak Mansur ini banyak tunduk-tunduk di bawah. Ya, silakan berikan simpulan. Nah, Mansur sama Pak Subarli, Pak Guru. Saya menulis Pak Guru. Oh iya. Kesimpulannya. Saya menulis kesimpulan tadi Pak Guru. Oh begitu ya, silakan. Saya bacakan. Silakan jawab. Kesimpulan. Quran Surah Al-Kafirun merupakan bagian surah dari Al-Quran. Letaknya berada di urutan 109 dari 114 surah yang memiliki arti orang-orang kafir yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kedua, setelah kita belajar hukum tajwid, sebagai generasi Islam, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan tartil. Tartil artinya baik dan benar, sesuai dengan hukum tajwid. Begitu catatan Pak Guru. Bagus sekali. Ternyata diam-diam ternyata dia lagi menulis, merangkum apa yang disampaikan tadi. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi harapannya itu harapan Pak Guru kepada anak-anakku, setelah kalian mengetahui hukum bacaan tadi, harus diterapkan bacaannya ya. Karena barang siapa yang tidak menerapkan hukum bacaan yang sudah diketahui, maka dosa baginya. Sedangkan bagi orang yang belum mengetahui, tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan orang yang sudah mengetahui tapi enggan menerapkannya, maka dia dosa baginya. Ya, karena sebagaimana hukum orang-orang yang mempelajari hukum tajwid, hukumnya itu fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah itu apabila di dalam kelas ini sudah ada 15 orang, 1 atau 2 yang pelajarinya, maka gugur kewajibannya. Namun membaca Al-Quran dengan hukum tajwid itu fardu ain. Fardu ain berarti semuanya kita ini wajib membaca secara tartil, yaitu membaca secara baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Itu ya harapannya. Selanjutnya, Pak Guru. Ya, selanjutnya tugas untuk di rumah. Ini tugas di rumah tadi karena ada beberapa yang belum baik secara keseluruhan. Tolong dibuatkan Pak Guru video, direkam dirinya atau minta tolong sama saudaranya atau siapa saja dalam membaca Quran Surat Al-Kafirun, baru direkam. Upayakan tadi yang hukum-hukum bacaan tadi diterapkan semua ya. Ya. Iya Pak Guru. Ya, saya tunggu rekamannya dikirim lebih cepat, lebih baik. Seperti biasa dikirim di grup WhatsApp kita. Nanti Pak Guru akan sekaligus memberikan nilai nanti di grup. Ya. Selanjutnya yang akan kita bahas minggu berikutnya. Setelah kita tadi memahami dan membaca Quran Surat Al-Kafirun, di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar menulis Quran Surat Al-Kafirun. Tentunya anak-anakku jangan lupa datang di sekolah nanti minggu depan itu jangan sampai lagi tidak bawa pena atau tidak bawa buku. Ya, diingat itu utama itu. Senjatanya para peserta didik itu adalah buku dan pulpen. Ya, kalau datang tidak bawa buku, tidak bawa pena itu namanya tidak siap berperang namanya. Ya. Itulah beberapa hal yang Pak Guru bisa sampaikan lewat kesempatan ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah, dan apabila ada kekeliruan itu merupakan sebuah kelemahan sebagai manusia biasa. Untuk itu, agar kegiatan kita ini mendapatkan ridho dan berkah dan menjadi nilai ibadah di sisinya, olehnya itu saya minta kesiapan Nurmia untuk membaca doa sesudah belajar. Nak Nurmia, silakan baca doa sesudah belajar. Baiklah teman-teman, mari kita membaca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka Ani farduka indah wala taraktani ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih pada Ananda Nurmia sudah siap dan ikhlas membaca doa sudah belajar. Semoga kita yang telah mengikuti pelajaran hari ini mendapat nilai ibadah ya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.